Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witra Wahyuni, nomor BP 18101155310284, mata kuliah Penganggaran Perusahaan, kelas manajemen 16, dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Selvi Yonasari SEMM. Baiklah, kita akan belajar tentang anggaran perusahaan, yaitu poinnya yaitu mengutamakan stabilitas produksi. Yang dimaksud dengan mengutamakan stabilitas produksi adalah perkembangan yang stabil dari jumlah yang diproduksi di waktu yang akan datang, sehingga walaupun terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang diproduksi tetap sama. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produksi dalam penyusunan anggaran produksi, tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah dengan rencana semula. Di sisi lain, pola produksi konstan ataupun disebut dengan stabil. Stabilitas produksi yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Membagi volume produksi yang direncanakan dengan banyaknya periode produksi. Apabila menghasilkan angka desimal, maka dilakukan pembulatan dan kekurangannya ditambahkan pada periode yang dianggap tinggi penjualannya. Dari contoh sebelumnya, yaitu anggaran penjualan sepatu, jenis sepatu Adidas, Carfield, Nike, dan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk penjualan di Bandung, untuk Adidas yaitu 14, di Jakarta 7, dan totalnya menjadi 21. Dan untuk Carfield yaitu di Bandung 9 dan di Jakarta 4, totalnya menjadi 13. Dan Nike yaitu untuk Bandung 16, untuk Jakarta 3, dan untuk totalnya menjadi 9. Jika ditotal untuk penjualan Bandung di triwulan 1, maka jumlahnya menjadi 29 untuk Bandung. Dan untuk di Jakarta, 7 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 14 jumlahnya. Dan untuk totalnya yaitu Adidas 21 ditambah 13, Nike ditambah 9, jumlahnya menjadi 43. Untuk triwulan kedua, penjualan di Bandung yaitu 15, untuk Adidas, untuk Carfield 4, dan untuk Nike untuk Carfield 9 dan untuk Nike sama dengan 6. Jumlahnya menjadi 30. Dan untuk triwulan kedua di Jakarta yaitu Adidas 8, Carfield 4, Nike 3. Jumlahnya yaitu 15. Dan total Adidas yaitu menjadi 23 dan Carfield 13, Nike 9 dan jumlahnya menjadi 45 untuk triwulan kedua. Selanjutnya untuk triwulan ketiga, maka untuk di Bandung 16, untuk Adidas, Carfield 9, Nike 6, jumlahnya menjadi 31. Untuk Jakarta, Adidas 8, Carfield 5, Nike 3, jumlahnya menjadi 16. Untuk totalnya yaitu Adidas 24, Carfield 14, Nike 9, dan jumlahnya menjadi 47. Dan untuk triwulan keempat di Bandung, Adidas terjual 16, Carfield 9, Nike 6, dan jumlahnya menjadi 31. Dan untuk di Jakarta, di Adidas yaitu 8, Carfield 5, Nike 3, jumlahnya menjadi 16. Totalnya untuk di Adidas sama dengan 24, Carfield 14, Nike 9, dan jumlahnya menjadi 47. Dan untuk setahun, jumlah penjualan di Bandung yaitu penjumlahan dari 14 ditambah dengan 15 ditambah dengan 16 ditambah dengan 16, totalnya menjadi 61. Dan untuk Carfield, untuk penjualan setahun 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9, totalnya 36 untuk Bandung. Dan untuk Nike 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, totalnya menjadi 24. Dan untuk Jakarta, untuk Adidas 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, totalnya menjadi 31. Dan Carfield 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5, totalnya menjadi 18. Untuk Nike 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, totalnya menjadi 12. Dan untuk Bandung totalnya menjadi 121. Untuk Jakarta totalnya atau jumlahnya menjadi 61. Dan total keseluruhan 61 kita jumlahkan dengan 31 penjualan Jakarta, totalnya menjadi 92. Dan untuk Carfield 36 kita jumlahkan dengan 18 menjadi 54. Selanjutnya untuk Nike kita jumlahkan 24 ditambah 12 menjadi 36. Jadi totalnya setahun 182.
Adapun taksiran persediaan barang jadi awal dan barang jadi akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut. Jenis sepatu persediaan awal, persediaan akhir. Adidas, Carfield, Nike. Persediaan awal 4 pasang untuk Adidas, Carfield 3 pasang, dan Nike 3 pasang. Totalnya menjadi 10 pasang. Dan untuk persediaan akhir, Adidas 7 pasang, Carfield 3 pasang, dan Nike 5 pasang. Totalnya menjadi 15 pasang. Bila tidak terdapat persediaan barang dalam proses awal dan akhir, maka dapat disusun anggaran produksi sebagai berikut. Penjualan tahun 2014 totalnya sama dengan 182. Kita peroleh dari ini. Dan untuk persediaan barang jadi akhir totalnya 15 pasang. Kita peroleh dari ini. Untuk produk siap dijual totalnya 182 ditambah 15 pasang, totalnya menjadi 97 pasang. Dan persediaan barang jadi awal kita kurang 10. 197 kita kurang dengan 10. 10-nya kita peroleh dari persediaan awal 10 pasang. Maka barang yang diproduksi tahun 2014 sama dengan 187 pasang. Bila anggaran produksi dibuat setahun dalam tiap triwulan, maka produksi tiap triwulan sama dengan 187 per 4. 4 yaitu dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Maka hasilnya sama dengan 46,75 pasang. Atau dibulatkan menjadi 40 pasang tiap triwulan. Komanya kita supaya memudahkan kita untuk mencari diselisih-selisih, maka kita bulatkan menjadi 40. Bila diproduksi tiap triwulan 40 pasang, maka dalam setahun diproduksi hanya 167 pasang. Yakninya 4 triwulan 1, 2, 3, 4 dikali 40 pasang dalam satu kali triwulan, maka hasilnya sama dengan 160. Dengan demikian terdapat kekurangan sebanyak 27 pasang, yakninya pengurangan dari 187 dikurang 160. Kekurangan 27 pasang itu ditambahkan pada tingkat penjualan tertinggi pada tahun tersebut, yaitu triwulan 2, 3, dan 4. Masing-masing mendapatkan 9 pasang, yakninya pembagian dari selisihnya yaitu 27 dibagi 3, triwulan 2, 3, dan 4. Jadi, pada triwulan 2, 3, dan 4, diproduksi masing-masing sama dengan 49 pasang, yakninya 40 pasang ditambah 9, yaitu 9 kita dapatkan dari selisih pembagian 27 dibagi 3, sehingga 3 triwulan berjumlah 147 pasang. Dan pada triwulan 1 diproduksi sama dengan 40 pasang. Setelah diproduksi sama dengan 187 pasang. Berdasarkan perbandingan penjualan, maka rincian produksinya adalah sebagai berikut. Triwulan 1 sepatu Adidas sama dengan 21 dibagi 43 dikali 40. Kita peroleh dari sini 21, 13, 9, dan 43. Di sini 21, 13, 9. 21 untuk Adidas, untuk Carfield 13, dan untuk Nike 9. 43-nya merupakan hasil dari penjumlahan 21 ditambah 13 ditambah 9. Dan dikalikan dengan 40, kita dapatnya dari sini. Daripada triwulan 1 diproduksi 40 pasang. Maka hasil dari pembagian 21 dibagi 43 kita kalikan dengan 40. Hasilnya kita peroleh 20 pasang. Sepatu Carfield, pembagian dari 13 dibagi 43 dikali 40 sama dengan 12 pasang. Sepatu Nike 9 dibagi 43, hasil pembagian tersebut kita kalikan dengan 40, maka kita peroleh 8 pasang. Jumlah produksi triwulan 1 sama dengan 40 pasang. Penjualan sepatu triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing jenis sepatu adalah sebagai berikut. Adidas, Carfield, Nike. Kita untuk sepatu Adidas sama dengan 23 ditambah 24 tambah 24 sama dengan 71. Kita perolehnya dari sini. 23, 24, 24, dan Carfield juga begitu 13, 14, 14, Nike juga begitu 9, 9, dan 9.
Jadi kita jumlahkan 23 ditambah 24 ditambah 24 sama dengan 71 pasang untuk Adidas. Sepatu untuk Carville yaitu 13 ditambah 14 ditambah 14 sama dengan 41 pasang. Sepatu Nike yaitu 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27 pasang. Jumlahnya yaitu 139 pasang. Rincian produksi triwulan 3 dan 2, 3, dan 4 masing-masing adalah sebagai berikut. Sepatu Adidas, setelah kita mendapatkan perolehan 71 pasang dari penjumlahan, maka kita bagi dengan 139, yakninya hasil penjumlahan 71, 41, dan 27. Dan kita kalikan dengan 49 yang kita peroleh dari 40 ditambah 9 pembagian dari 27 dibagi 3. Maka 71 kita bagi dengan 139 dikali 49 sama dengan 25 pasang. Untuk sepatu Adidas. Untuk sepatu Carville 41 kita bagi dengan 139, hasil pembagian tersebut kita kalikan dengan 49, maka hasilnya 14 pasang. Dan sepatu Nike 27 kita bagi dengan 139 dikali 49 sama dengan 10 pasang. Jadi jumlah yang kita peroleh adalah 49 pasang. Dengan perhitungan tersebut di atas, dibuatlah anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi tersebut. Jadi, perusahaan Liberty, anggaran produksi tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dalam pasang. Keterangannya yaitu penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan produksi. Triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan hitungan setahun. Untuk mencari lebih mudah, kita masukkan dahulu penjualan Adidas, Carville, Nike, serta jumlahnya yang kita peroleh dari tabel ini. 21, 13, 9, totalnya 43. Begitu juga dengan triwulan-triwulan selanjutnya. Kita lihat tabel sebelumnya. 21, 13, 9, totalnya 43. Untuk memudahkan mencarinya, kita mulai dari produksi. Kita lihat bahwa produksi awalnya itu 20 pasang, 12 pasang, dan 8 pasang. Maka kita masukkan ke sini 20 pasang, 12 pasang, 8 pasang, 40 pasang. Dan untuk mencari persediaan awal, kita lihat yang bagian soal atau yang telah ditentukan ini 4, 3 menjadi totalnya 10. Jadi kita masukkan ke persediaan awal. Untuk mencari kebutuhan produk kita tambahkan dengan persediaan awal. 20 kita tambahkan dengan 4 sama dengan 24. 12 kita tambahkan dengan 3 sama dengan 15. 8 kita tambahkan dengan 3 sama dengan 11. 40 ditambahkan dengan 10 sama dengan 50. Dan untuk kita mencari persediaan akhir, karena kita telah memasukkan penjualan dari awal-awal, maka cara mudahnya itu kebutuhan kita kurangkan dengan penjualan. Kebutuhan misalnya 24 untuk Adidas kita kurangkan dengan penjualannya yaitu 21, maka persediaan akhirnya adalah 3. Begitu juga dengan Carville, 15 dikurang 13 sama dengan 2. 11 dikurang 9 sama dengan 2. Dan 50 dikurang 43 sama dengan 7. Dan yang perlu diingat, persediaan akhir di triwulan 1 bisa menjadi persediaan awal pada triwulan 2. Begitu juga seterusnya. Untuk selanjutnya, kita langsung saja masuk ke perhitungan setahun. Kita peroleh penjualannya yang telah dari tabel yang kita masukkan tadi. Dan untuk penjualannya itu kita jumlahkan. Misalnya Adidas 21 ditambah dengan 23 ditambah dengan 24 ditambah dengan 24, hasilnya menjadi 92. Dan untuk Carville 13 ditambah dengan 13 ditambah dengan 14 ditambah dengan 14, hasilnya menjadi 54. Dan untuk Nike kita jumlahkan juga 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9, hasilnya menjadi 36. Dan jika ditotalkan antara Adidas, Carville, dan Nike menjadi 182. Juga begitu kita cari dari produksi itu 95 kita tambahkan dengan persediaan awal 4.
Persediaan awal ini kita dapatkan dari persediaan akhir triwulan selanjutnya. Produksinya yaitu 95 kita tambahkan dengan 4 menjadi 99. 54 kita tambahkan dengan 3 menjadi 57. 38 kita tambahkan dengan 3 menjadi 41. Dan 187 kita tambahkan dengan 10 menjadi 197. Selanjutnya yaitu untuk mencari persediaan akhir 99 atau kebutuhan kita kurangkan dengan penjualan. 99 kita kurangkan dengan 92, maka hasilnya kita peroleh 7. 57 kita kurangkan dengan 54, kita peroleh hasilnya 3. Dan 41 dikurangkan dengan 35 menjadi 5. 36 menjadi 5. Selanjutnya 197 kita kurangkan dengan 182, maka persediaan akhirnya menjadi 15. Selanjutnya yaitu mengutamakan stabilitas persediaan. Dengan cara mengutamakan stabilitas persediaan, mestinya rencana persediaan konstan atau stabil, artinya persediaan awal sama dengan persediaan akhir, dan tingkat produksi dibiarkan berfluktuasi atau berubah. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi satu jenis produk dan penjualannya yang dianggarkan pada tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Triwulan 1 yaitu 43 unit, triwulan 2 yaitu 45 unit, triwulan 3 yaitu 47 unit, dan triwulan 4 yaitu 47 unit. Jumlahnya yaitu sama dengan 182 unit. Adapun untuk persediaan awal dan akhir direncanakan sama yaitu 10 unit. Dengan demikian, anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas persediaan dapat dibuat sebagai berikut. Perusahaan Denai anggaran produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam unit. Keterangan: penjualan, persediaan, produk siap dijual, persediaan awal dan produksi. Triwulan 1, 2, 3, 4 setahun. Untuk penjualan kita ambil dari sini. Triwulan 3, triwulan 4. Dan untuk selanjutnya kita pindahkan ke sini. Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk langkah selanjutnya, untuk tingkat produksinya kita pindahkan atau kita masukkan ke bawah, yaitu 43, 45, 47, dan 47. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari persediaan awal, kita lihat kembali soal, yaitu adapun persediaan awal dan akhir direncanakan sama yaitu 10 unit. Itu merupakan kata kuncinya. Maka kita masukkan ke dalam persediaan awal sama dengan 10 unit masing-masing triwulan. Dan untuk persediaan akhir kita mencarinya yaitu dari produk siap dijual kita kurangkan dengan penjualan, maka persediaan akhir akan kita peroleh 10 untuk triwulan 1. Persediaan akhir akan kita peroleh 10 juga untuk triwulan 2 dengan produk siap dijual dikurang penjualan. Selanjutnya yaitu 57 kita kurang 47 pada triwulan ketiga dengan persediaan akhir sama dengan 10. Dan untuk terakhir produk siap dijual 57 dikurang 47 untuk triwulan 4, maka persediaan akhirnya sama dengan 10. Selanjutnya, untuk mencari produk siap dijual, cara efektifnya yaitu penjualan kita tambahkan dengan persediaan akhir, yaitu 43 kita tambahkan dengan 10. Dan 45 kita tambahkan dengan 10, dapatlah 55. 47 kita tambahkan dengan 10, dapatlah 57. Dan 47 kita tambahkan dengan 10, dapatlah 57. Cara yang juga efektif dan efisien.
Lalu, untuk persediaan akhirnya merupakan persediaan awal pada triwulan berikutnya. Misalnya 10 di triwulan 1 akan pindah, persediaan akhir 10 di triwulan 1 akan pindah 10 ke persediaan awal. Begitupun juga dengan triwulan-triwulan yang lainnya. Serta untuk setahun kita jumlahkan penjualan triwulan 1, 2, tambah 3, dan tambah 4, maka total yang kita peroleh adalah 43 ditambah 45 ditambah 47 ditambah 47, totalnya menjadi 182 setahun untuk diproduksi. Dan di persediaan awal kita tambahkan dengan 10, sehingga kita mendapatkan produk siap dijualnya sama dengan 192 unit. Dan untuk mencari persediaan akhir, produk siap dijual kita kurangkan dengan penjualan. 192 kita kurangkan dengan 182. Maka kita akan memperoleh persediaan akhir sama dengan 10 unit. Dan pada tabel di atas terlihat persediaan awal sama dengan persediaan akhir atau konstan, yaitu sebanyak 10 unit, dan sebagai akibatnya tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Contoh, kalau seandainya persediaan awal dan akhir berbeda, perusahaan Denai memproduksi suatu jenis produk merencanakan adalah sebagai berikut. Persediaan awal pada tahun 2007 sama dengan 10 unit, dengan persediaan akhirnya pada tahun 2007 yaitu 13 unit. Maka selisih yang kita peroleh adalah 3 unit. Selisih 3 unit tersebut dibagi 3 sehingga menghasilkan 1 unit. Berarti persediaan awal tiap triwulan ditambah 1 unit kecuali persediaan triwulan 1. Karena persediaan awal triwulan 1 dan persediaan akhir triwulan 4 tidak boleh ditambah atau dikurangi, sebab sudah merupakan rencana persediaan awal dan akhir yang dibuat lebih dahulu. Bila rencana penjualan sama dengan soal di atas dan perusahaan ingin menyusun anggaran produk dengan mengutamakan stabilitas persediaan, maka akan dibuat sebagai berikut. Perusahaan Denai dengan anggaran produksi tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam unit. Untuk keterangannya yaitu penjualan, persediaan akhir, produk siap dijual, persediaan awal, serta produksi. Triwulan 1, 2, 3, 4, setahun. Untuk langkah awal kita masukkan dahulu penjualannya, yaitu seperti yang sama kita lihat tadi, 43 untuk triwulan 1, 45 untuk triwulan 2, 47 untuk triwulan 3, dan 47 juga untuk triwulan 4. Maka kita masukkan ke dalam tabel seperti yang telah tersedia saat ini. Langkah selanjutnya yaitu karena tadi terdapat selisih 3 dan kita harus menambahkan 1 unit, yaitu seperti di persediaan awal, kecuali untuk triwulan 1 dan untuk triwulan 1, yaitu penambahannya 1 di sini, 2 di sini, dan 1 di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini. Jadi totalnya menjadi 3. Dan untuk produksinya kita peroleh 44 dari 54 dikurang 10 sama dengan 44. Atau untuk mencari produk yang siap dijual, kita harus menjumlahkan 43 pada triwulan pertama dengan 11, yaitu dapatlah hasil 54. Karena persediaan awal sudah kita masukkan, maka kita kurangkan dengan produk siap dijual dikurangkan dengan persediaan awal, maka hasilnya akan kita peroleh hasil produksinya 44. Triwulan kedua 45 pada penjualan, dan jika kita tambahkan dengan persediaan akhir maka 11, yaitu akan terdapat 56. Dan persediaan awalnya 11, maka 56 dikurang 11 dapatlah 45. Selanjutnya 47 kita tambahkan dengan 11 dapatlah 58. Dan jika produk siap dijual dikurangkan dengan persediaan awal, maka produksinya akan kita peroleh 47.
Dan selanjutnya, jika penjualan pada triwulan 4 sama dengan 47 dengan persediaan akhir sama dengan 13, maka produk yang siap dijual sama dengan 60. Karena 47 kita tambahkan dengan 13. Sedangkan persediaan awal kita kurangkan dengan 11, maka hasilnya akan kita peroleh 49. Dan jika kita mencarinya dari bawah, maka produksi kita tambahkan dengan persediaan awal, maka akan timbullah produk siap dijual. Misalnya 49 kita tambah dengan 11, hasilnya adalah 60. Dan untuk mencari persediaan akhir, maka produk siap dijual dikurang penjualan. Misalnya 60 dikurang 47, maka hasilnya adalah 13. Dan untuk yang setahun, triwulan 1, 2, 3, dan 4, khususnya untuk penjualan, kita jumlahkan sehingga kita memperoleh hasil 182. Dan untuk produksi, kita jumlahkan 44 tambah 45 tambah 47 tambah 49, maka hasilnya adalah 185. Dan untuk mencari produk siap dijual, maka persediaan awal produksi akan kita tambahkan. Sehingga 185 ditambah 10, kita dapatkan jumlahnya 195. Dan jika persediaan akhir akan kita cari, maka produk siap dijual akan kita kurangkan dengan penjualan. Maka hasilnya adalah 13. 195 dikurang 182 sama dengan 13. Selanjutnya, kombinasi stabilitas produksi dengan stabilitas persediaan. Pada cara kombinasi ini, bila tingkat produksi stabil, maka tingkat persediaan berubah. Tapi bila tingkat persediaan stabil, maka tingkat produksi berubah. Jadi, pada cara kombinasi ini, suatu saat produksi stabil dan pada saat lain persediaan stabil, dan sebaliknya. Pada suatu saat, tingkat produksi berubah dan pada saat lain, tingkat persediaan yang mengalami perubahan. Berubahnya tingkat produksi dan tingkat persediaan biasanya diberi batas minimal dan maksimal. Contohnya, persediaan minimal 8 unit dan maksimalnya adalah 18 unit. Sudah dibatasi. Produksi minimal tiap triwulan adalah 40 unit dan maksimalnya adalah 60 unit. Rencana persediaan awal tahun 2007 sebanyak 10 unit dan persediaan akhir sebanyak 15 unit. Anggaran penjualan dari perusahaan Dendai yang memproduksi satu jenis produk selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk triwulan 1 sama dengan 43 unit, untuk triwulan 2 sama dengan 45 unit, dan untuk triwulan 3 sama dengan 47 unit, serta triwulan 4 sama dengan 47 unit. Sedangkan untuk setahunnya sama dengan 182 unit. Dan untuk persediaan awal tahun 2007 sebanyak 10 unit dan persediaan akhir sebanyak 15 unit menghasilkan selisih sebanyak 5 unit. Dari data di atas dapat dibuat anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi dan persediaan adalah sebagai berikut. Keterangannya adalah penjualan, persediaan akhir, produk siap dijual, persediaan awal, dan produksi triwulan 1, 2, 3, 4, dan setahun. Yang langkah pertama yaitu kita masukkan penjualan dari sini. 43, 45, 47, dan untuk triwulan 4 adalah 47 dengan total setahun 182 unit. Seperti yang kita lihat pada tabel. Sedangkan persediaan akhirnya adalah Selanjutnya kita lihat persediaan akhir adalah 11, 13, 15. Maksudnya adalah sedangkan produk yang siap dijual adalah kita jumlahkan antara penjualan ditambah persediaan akhir. 43 ditambah 11 sama dengan 54 untuk triwulan 1, serta persediaan awal 10, maka kita kurang 10 sehingga produksinya akan kita peroleh 44. Atau dari bawah juga bisa kita cari
Produksinya itu 44 ditambah 10 sama dengan 54. Untuk mencari persediaan akhir 54 kita kurangkan dengan 43, maka hasilnya adalah 11. Dan seperti yang tadi, persediaan akhir bisa jadi persediaan awal pada triwulan selanjutnya. Pemindahan. Sehingga untuk triwulan 2 45 kita jumlahkan dengan persediaan akhir 11 sehingga produk siap dijualnya adalah 56. Dan persediaan awalnya kita kurang dengan 11 sehingga dapatlah untuk produksi sekitar 45. Atau dari bawah kita cari 45 kita tambahkan dengan 11 dapatlah 56, dan 56 kita kurang dengan 45 untuk menghasilkan persediaan akhir sehingga dapatlah 11 unit. Dan yang selisih 5 tadi kita tambahkan pada persediaan awal. 1 unit, 2 unit, dan sekarang kita tambahkan di sini 3 unit. Begitu selanjutnya. Dan untuk misalnya triwulan ke-4 penjualannya 47. Sedangkan untuk produk yang siap dijualnya yaitu 62. Maka untuk mencari persediaan akhir 62 kita kurangkan dengan penjualan. Dan persediaan awal 13, kita produk siap dijual kita kurangkan dengan persediaan awal sama dengan produksi yaitu 49. Atau dari bawah juga bisa kita cari 49 ditambah 13 sama dengan 62. 62 dikurang dengan 47 sama dengan 15. Dan untuk setahun kita jumlahkan triwulan 1, 2, 3, dan 4 untuk penjualan, maka hasilnya adalah 182. Dan untuk produksi kita jumlahkan hasilnya sama dengan 187. Dan persediaan awalnya maka kita akan tambahkan dengan produksi sehingga dapatlah produk siap dijual 197. Dan untuk mencari persediaan akhir produk siap dijual kita kurangkan dengan penjualan, maka hasilnya adalah 197 dikurang 182, maka hasilnya adalah 15. Ini merupakan keterangan dari tabel-tabel yang telah kita buat. Pada tabel di atas terlihat bahwa triwulan 3 dan 4 jumlah produksi stabil, konstan dengan tingkat produksi 49 unit. Namun triwulan 1 dan 2 terlihat persediaan akhir stabil dengan tingkat persediaan 11 unit. Dan pada triwulan 1 dan 2 tersebut tingkat produksi berfluktuasi. Terima kasih.